Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami kelompok 3 dan di sini kami akan membawakan materi tentang mekanisme infeksi bakteri patogen pada tumbuhan. Kami terdiri dari 5 anggota kelompok, yaitu yang pertama Elsie Febriani Pono, yaitu saya sendiri. Yang kedua Maria Celita Ilona Bere, yang ketiga Ewaldus Tan, yang keempat Francisca Yunita Musu, yang kelima Simplicius Bugis Arianto. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Infeksi bakteri patogen pada tumbuhan adalah proses masuknya bakteri yang bersifat merugikan atau juga biasanya disebut patogen ke dalam jaringan tanaman, berkembang biak, dan menyebabkan penyakit. Bakteri patogen dapat menyebabkan berbagai macam penyakit pada tanaman inang karena bakteri patogen yang hidup pada jaringan tanaman dapat mengakibatkan perubahan morfologi dan terganggunya fungsi suatu jaringan tanaman, menurut Afifa et al. 2017. Pada umumnya, bakteri patogen tanaman tidak langsung masuk ke dalam sel tanaman, namun dengan memperbanyak diri pada ruang antar sel. Bakteri patogen dapat masuk melalui lubang alami pada tanaman, yaitu pada stomata, lentisel, hidatoda, dan luka pada jaringan. Bakteri patogen dapat mengekspresikan racun, fitohormon, enzim ekstraseluler, dan polisakarida ekstraseluler, menurut Sivas et al. 2005. Mekanisme infeksi bakteri patogen pada tumbuhan dibagi ke dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama, perlekatan atau adesi ke permukaan tumbuhan. Nah, sebelum menginfeksi, bakteri harus menempel pada permukaan tumbuhan. Proses ini dapat terjadi melalui yang pertama, struktur alami tumbuhan. Nah, struktur alami tumbuhan ini seperti stomata atau mulut daun, lentisel atau pori batang, atau hidatoda yang biasa juga disebut sebagai saluran air. Yang kedua, luka pada tanaman. Luka pada tanaman di sini diakibatkan oleh serangan serangga, goresan, ataupun kerusakan mekanis. Yang ketiga, faktor adesi bakteri. Faktor adesi bakteri di sini seperti flagella, pili, dan eksopolisakarida yang membantu bakteri menempel lebih kuat pada permukaan tumbuhan. Yang berikut, kolonisasi atau perkembangbiakan di permukaan tanaman. Setelah menempel, bakteri mulai berkembang biak dan membentuk biofilm, yaitu lapisan pelindung yang membantu mereka bertahan dari lingkungan yang tidak menguntungkan dan serangan sistem pertahanan tumbuhan. Yang berikut, penetrasi ke jaringan tumbuhan. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama masuk melalui luka alami atau buatan seperti akibat serangan serangga atau pemangkasan. Yang kedua, masuk melalui pori alami seperti stomata dan hidatoda. Yang ketiga, menghasilkan enzim pendegradasi dinding sel tanaman seperti yang pertama pektinase. Pektinase ini merusak pektin yang menyatukan sel-sel tanaman. Yang kedua, selulase. Nah, selulase merusak selulosa dalam dinding sel tanaman. Yang ketiga, hemiselulase. Hemiselulase ini menghancurkan hemiselulosa untuk mempermudah penetrasi. Berikut kita masuk pada multiplikasi dan penyebaran. Setelah masuk, bakteri akan berkembang biak dengan cepat dan menyebar melalui sistem vaskular tanaman, yaitu yang pertama xilem, di mana xilem menyebar ke seluruh bagian tanaman menyebabkan layu bakteri. Yang kedua, floem, di mana floem menyebarkan infeksi ke bagian lain tanaman, menyebabkan gejala seperti nekrosis dan bercak daun. Yang berikut masuk pada produksi faktor virulensi. Yang pertama, enzim hidrolitik. Enzim hidrolitik dapat merusak jaringan tanaman. Yang kedua, toksin. Toksin dapat mengganggu metabolisme sel tanaman, contohnya seperti koronatin. Yang ketiga, efektor. Efektor melemahkan pertahanan tanaman. Beberapa gejala penyakit. Yang pertama, nekrosis. Gejala ini menunjukkan kematian jaringan pada tanaman, ditandai dengan perubahan warna menjadi coklat atau hitam pada bagian tanaman yang terserang.
dapat muncul dalam bentuk bercak-bercak atau meluas ke seluruh bagian tanaman. Yang kedua, layu. Gejala ini menunjukkan hilangnya kekakuan pada bagian tanaman. Tanaman terlihat lemah, terkulai, dan kehilangan kesegaran. Ini dapat disebabkan oleh gangguan pada sistem transportasi air dalam tanaman. Yang ketiga, busuk lunak. Gejala ini menunjukkan kerusakan jaringan tanaman yang menjadi lembek dan berair, seringkali disertai dengan bau yang tidak sedap. Ini juga disebabkan oleh bakteri yang menyebabkan pembusukan jaringan. Yang terakhir ada tumor. Gejala ini menunjukkan pertumbuhan abnormal pada bagian tanaman. Munculnya dalam bentuk pembekakan atau benjolan pada batang, akar, dan bagian lainnya. Ini juga dapat disebabkan oleh bakteri atau patogen lainnya yang menginduksi pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Berikut dapat dilihat beberapa contoh gejala penyakit yang disebabkan oleh bakteri, yaitu yang pertama, nekrosis pada tanaman jagung, yang kedua layu, yang ketiga busuk lunak, yang keempat tumor. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.